Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah perpajakan lanjutan yang beranggotakan rekan saya Gustri Maizulmi dan saya sendiri Sri Salvina Devi Maharani. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah topik mengenai pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, ada baiknya sebelum lebih jauh kita membahas materi tentang ini, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari dividen itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan arti dari dividen. Dividen merupakan bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham dan dalam sebuah perseroan. Termasuk dividen dalam hal ini adalah dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, dividen termasuk ke dalam objek pajak dan terkena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut dengan PPh. Jadi, setiap wajib pajak yang menerima dividen, baik itu berupa laba saham, laba dari polis asuransi, maupun laba hasil usaha koperasi, perlu membayar pajak tersebut. Setelah mengetahui pengertian dividen dan pajak dividen, kita juga harus mengetahui siapa saja yang menjadi subjek pajak dan apa saja yang menjadi objek pajak. Pengertian subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada materi kali ini, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha. Tentunya setiap subjek pasti mempunyai objek pajak. Nah, yang dimaksud dengan objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Jadi, objek pajak di sini adalah dividen sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengertian sebelumnya. Kemudian, kita masuk pada bagian tarif dan dasar pengenaan pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 2, besarnya tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi adalah 10% dan bersifat final. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto dividen. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya akan dibahas pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan PPh atas dividen ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Yang kedua, pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Yang ketiga, pemotongan PPh wajib memberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada wajib pajak yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan. Yang keempat, pemotong PPh wajib menyetor PPh yang dipotongnya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPP. Yang kelima, pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang sudah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Untuk lebih memahami materi ini, kita langsung saja masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya yaitu PT Maju Jaya membagikan dividen kepada para pemegang saham, diantaranya kepada saudara Tommy yang memiliki saham sebanyak 150.000 lembar saham
dari total saham yang beredar sebanyak 500.000 lembar. Dividen tunai yang dibagi adalah 500 per lembar saham. PPh yang dipotong oleh PT Maju Jaya adalah, untuk mencari berapa besarnya PPh yang dipotong oleh PT Maju Jaya, cara mencarinya adalah tarif sebesar 10% dikali 150.000 lembar saham yang dimiliki dikali dengan dividen per saham yaitu sebesar 500, maka didapat hasilnya sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya masuk kepada surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Nah, selanjutnya masuk kepada bukti pemotongan pajak penghasilan. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dibersamakan dan dibuat oleh pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Bukti pemotongan atau pemungutan itu menjadi dokumen penting yang harus disimpan oleh wajib pajak. Bukti tersebut merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam pelaporan pajak. Nah, berikut ini saya akan menampilkan contoh dari bukti pemotongan pajak penghasilan, yang mana dengan contoh soal sebagai berikut. Bank Perdana yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 51 NPWP 01634451542000 merupakan pemotong pajak penghasilan. Pada bulan Oktober 2016 melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, pada 30 Oktober yaitu membayar dividen kepada Finvina Noveria sebesar 15 juta. Finvina beralamat di Jalan Soekarno nomor 27 Semarang dengan PWP 041344515040. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mencari berapa besar PPh yang akan dipotong. Jadi tadi dividennya itu sebesar 15 juta, sedangkan tarif pajak untuk dividen atas orang pribadi yaitu sebesar 10%. Jadi 15 juta dikali dengan 10%, maka didapat hasil yaitu PPh yang dipotong sebesar 1.500.000. Selanjutnya kita masukkan ke dalam bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 12 atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi seperti gambar yang telah saya tampilkan. Hal-hal yang perlu diisi yang pertama yaitu NPWP, nama, alamat, dividen bruto, tarif pajaknya, dan PPh yang dipotong. Nah, seperti gambar yang telah saya tampilkan bisa dilihat. Demikianlah video dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.